disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang penuh berkah ini. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi pemberat timbangan kebaikan-kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sekitar 28 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh karenanya kita di 4 pertemuan sebelum Ramadan ini, kajian fikih kita lebih kita fokuskan ke pembahasan puasa. Definisi dari puasa atau di dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyamu. Kata-kata as-siyam di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-imsak. As-siyam maknanya adalah al-imsak, yang apabila diterjemahkan ke bahasa kita, kata-kata imsak itu adalah menahan. Nah, sama ada yang ditahan itu ucapan, kalam ataupun makanan, minuman. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hikayat seorang wanita mulia bernama Maryam, di mana dia berkata, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Allah itu menahan. Maksudnya adalah imsakan wa sukutan anil kalam. Artinya saya menahan. Kata-kata saum di situ maknanya adalah imsak, menahan untuk tidak berbicara. Nah, jadi kata-kata imsak itu luas. Bisa jadi menahan untuk tidak berbicara, menahan untuk tidak keluar rumah, menahan untuk tidak bepergian, menahan untuk tidak makan dan minum. Kata-kata imsak itu maknanya umum. Nah, kemudian secara istilah, secara syar'i, kata-kata siyam itu didefinisikan oleh para ulama imsakun anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari munculnya terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Ya, jadi ada tiga rukun penting atau 3 hal penting dari definisi ini yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, menahan diri dari segala yang membatalkan. Kemudian waktunya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Lalu disertai apa yang dilakukan ini harus diniatkan dari awal. Nah, jadi ini definisi yang dirangkai oleh para ulama tentang definisi dari puasa secara istilah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ringkas sejarah pensyariatan puasa, di mana diwajibkan puasa pada bulan Ramadan ini, pewajibannya itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan
ibadah puasa ini sudah dikenal di umat-umat sebelum kita. Jadi ada pensyariatan puasa di umat-umat sebelum kita, dan ada pula di ahli kitab yang mereka semasa hidupnya ketika itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang semua kita hafal, itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu. Artinya ibadah puasa ini bukan hanya syariat kita saja, tetapi umat-umat sebelum kita juga telah disyariatkan untuk berpuasa. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan kewajiban yang menjadi dalil puasa ini. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu Allah melanjutkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang di antara kalian sudah melihat bulan, hendaklah dia berpuasa. Ini dalil dari Al-Quran tentang kewajiban berpuasa. Lalu di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Dibina Islam itu atas 5 perkara: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji wa saumi ramadan. Jadi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada 5 rukun Islam. Maka termasuklah berpuasa salah satu di antara 5 rukun Islam itu. Nah, kemudian suatu ketika salah seorang A'rabi ini adalah, ya, orang Arab yang tinggal di daerah di pedalaman atau Arab Badui. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni maza farada alayya Allahu minas shaum." Wahai Nabi Muhammad, beritahu kepadaku apa yang Allah wajibkan puasa itu atasku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang diwajibkan atas kamu berpuasa itu adalah siyamu Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi yang wajib itu adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke hukum orang yang enggan atau orang yang meninggalkan berpuasa Ramadan ini tanpa uzur. Bagaimana hukumnya? Jadi dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu tanpa ada uzur yang mengizinkan dia untuk meninggalkan puasa. Maka di sini disebutkan oleh pengarang kitab, lamma kana siyamu syahri ramadhana ruknan min arkanil Islam. Ketika kita sudah tahu bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Wa minal faraidil ma'lumati minad dini bid-darurah. Dan puasa itu adalah sesuatu yang sudah dimaklumi, diketahui menjadi ajaran penting dalam agama kita. Kana jahidu wujubihi kafiran. Maka kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia dikategorikan kafir. Jadi kalau ada satu orang misalnya berani mengatakan, puasa itu enggak wajib. Puasa enggak wajib katanya.
diingkarinya kewajiban ini dengan penuh kesadaran, maka pada saat itu dia sudah jatuh disebut sebagai seseorang yang sudah kafir. Nah, lalu kalau sudah begitu seperti apa? Ayyu amala muamalatal murtad. Maka komunikasi kita, interaksi kita dengan dia sama dengan interaksi terhadap orang yang murtad. Orang yang murtad adalah orang yang sudah keluar dari agama Islam. Nah, jadi kalau ada orang yang dengan berani mengingkari kewajiban puasa, maka dia jatuh kepada kafir, dan interaksi kita kepadanya sama dengan interaksi terhadap seseorang yang murtad. Seperti apa interaksinya? Payustatabu, hendaklah dia oleh pemerintah yang punya wewenang, hendaklah dia disuruh untuk bertaubat. Jadi mesti bertaubat. Kemudian fa in taba qubila minhu, kalau dia bertaubat, oke, taubatnya diterima. Ya. Wa illa qutila haddan. Tetapi kalau dia membangkang setelah diminta bertaubat, tidak mau juga bertaubat, dia tetap mengatakan puasa itu tidak wajib, maka pemerintah ulil amri dalam hal ini boleh membunuh dia dalam rangka menegakkan hukum had. Ya, jadi dalam rangka menegakkan hukum hudud. Nah, jadi siapa yang mengingkari puasa atau salah satu di antara rukun Islam itu, maka dia murtad. Pemerintah menyuruhnya bertaubat. Jika tidak bertaubat, diterapkan hukum kepadanya, yaitu hukum dia boleh dipancung, ya, dalam rangka menegakkan hukum had. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika illam yakun qaribal ahdi bil Islam. Ya. Itu diterapkan, ya. Diterapkan tadi dia boleh dipancung itu selama dia belum termasuk qaribul ahdi bil Islam. Dia baru masuk Islam, selama dia belum baru-baru masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam atau baru mengenal agama, atau dia baru hijrah, ya, dia baru mendapat hidayah, lalu dia termakan subhat. Nah, jadi yang demikian katanya disebutkan di sini, ya. Atau misalnya nasya'a ba'idan 'anil umran, ay ba'idan 'anil ulama, atau dia hidup di lingkungan non muslim yang muslimnya minoritas di sana, sehingga dakwah tidak sampai kepadanya. Ulama di sana tidak ada. Nah, lalu dia misalnya berpendapat puasa itu tidak wajib. Nah, maka dalam kondisi seperti itu dia tidak harus dipancung. Kenapa? Karena dimaklumi. Karena dia baru mengenal agama ini, hanya perlu ditambah pengetahuan, atau dalam bahasa lainnya, dia hanya perlu mengilmui sedikit tentang ajaran-ajaran agama Islam ini. Nah, jadi itu yang disebutkan di dalam keterangan di kitab fikih manhaji ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amma man taraka saumahu bighairi uzrin. Ini kasus kedua. Ada orang yang meninggalkan puasa itu karena mengingkari kewajiban puasa. Pertama. Yang kedua, dia meninggalkan puasa itu tanpa uzur, tetapi dia tidak mengingkari kewajibannya. Misal, dia masih mengakui as-saumu wajibun alayya, saya wajib berpuasa, ya. Walakinni la asum, tapi saya tidak puasa. Jadi dia tidak berpuasa disebabkan, ya, tanpa sebab apa-apa, namun pada saat yang sama dia masih yakin bahwa puasa itu wajib. Nah, kan banyak orang yang seperti ini, Pak, ya. Ya, dia tidak berpuasa, tetapi ketika dia tahu anaknya tidak berpuasa, dia marah pula. Saya tengok itu di beberapa kalangan
Ada orang yang tidak berpuasa tapi ada keluarganya yang tak berpuasa, dia marah. Pernah dulu tetangga saya dengar, ya, biarlah denajo yang tak puasa, ang jangan ikut-ikut lo kece. Ya, jadi biarlah saya saja yang tidak puasa, kamu jangan ikut-ikut. Nah, dengan ungkapan seperti itu nyata sekali bahwa dia masih menganggap puasa ini wajib. Tetapi dia malas melakukannya. Nah, dan karena faktor-faktor lain, maka pada saat itu fa innahu yakunu fasiqan. Ya, dia tidak kafir tetapi dikategorikan sebagai fasik. Ya, dikategorikan sebagai fasik. Maka pada saat itu wajib bagi pemerintah habsuhu, menahannya, menekannya, kemudian melarangnya untuk makan dan minum di siang hari Ramadan. Harus ada unsur paksaan liyahsula lahus shaum, supaya mau tak mau dia berpuasa. Walau suratan, walaupun hanya secara suri saja, secara gambaran nampak zahir saja. Nah, makanya dalam hal inilah sesungguhnya ya peraturan-peraturan wali kota misalnya menutup rumah makan di siang hari Ramadan itu dalam rangka ya bukan sekedar menghormati mayoritas yang berpuasa, tetapi juga ada unsur yang menerapkan semacam kebijakan yang penuh kemaslahatan supaya dengan ditutupnya rumah makan di siang hari Ramadan, potensi masyarakat rakyat untuk berpuasa itu lebih besar. Karena kalau dibuka nanti ya hilanglah kehormatan bulan Ramadan. Dan kalau ditutup, orang yang tadinya berniat untuk tidak berpuasa, dia akan berpuasa karena dia tidak punya solusi untuk makan di siang hari Ramadan. Bersebab apa? Karena seluruh rumah makan sedang ditutup berdasarkan kebijakan pemerintah. Maka kita dukung, ya, kita dukung pemerintah kita untuk membuat kebijakan yang baik seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ringkas di sini kita ingin menyebutkan hikmah dan rahasia ataupun faedah dari puasa. Yang pertama, dengan berpuasa itu akan membangunkan dan menghidupkan kalbu kita untuk merasakan betapa Allah Maha melihat dan kita selalu diintai di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasa kita benar, pada saat itu kalbu kita akan bercahaya dan muncullah kesadaran kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa inilah yang membuat kita ya tertahan untuk tidak melakukan maksiat. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang yang mencela kita saat kita puasa, ada orang yang membuat kita terhasung untuk bertikai, berbantah-bantah, bercanggah-canggah atau apapun namanya, atau ada potensi di mana kita terhasung untuk ya membuat sesuatu yang mengurangi pahala puasa kita, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengatakan ke diri kita sendiri, inni shaim, saya sedang puasa. Ya, jadi kalau lagi marah misalnya, ucapkan ke diri kita sendiri, puasa. Ya, puasa. Nah, jadi ingatkan diri kita untuk ya selalu untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan di dalam saat kita melaksanakan puasa tadi. Nah, itu ya secara umum dikatakan akan membangunkan kalbu seorang mukmin karena ia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena faktor lapar, faktor haus. Ya. Nah, pada saat itu kondisi ruh kita sedang indah. Ya. Kenapa? Karena jiwa kita ini, raga kita ini jikalau terlalu banyak diisi makanan, diisi minuman,
maka akan melemahkan dia. Ya, maka salah satu di antara wirid untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan banyak berpuasa. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah, rahasia atau faedah dari puasa itu adalah inna syahra ramadhana syahrun qudsiyun baina ashhuris sanati kulliha. Puasa Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang kudus, bulan yang suci di antara bulan-bulan dalam setahun itu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya di dalam bulan itu mengisinya dengan ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menginginkan di dalam bulan Ramadan itu hamba-hambanya ini mencapai tingkatan ubudiyah tertinggi kepada Allah. Dan tingkatan ubudiyah tertinggi kepada Allah itu mustahil didapatkan kalau ada makanan. Ya. Jadi coba rasakan Pak, kalau kita sedang berpuasa tuh pasti ada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Batin kita itu rasanya kok sangat nyaman saat kita berpuasa. Walaupun kita lelah, walaupun letih, walaupun haus, walaupun dahaga. Ya. Jadi ada kenyamanan, ketentraman jiwa ketika kita sedang berpuasa. Nah, maka saat itulah ya koneksi kita kepada Allah itu bening. Ya, koneksi kita kepada Allah dalam kondisi rohani seperti itu, koneksinya cepat kepada Allah. Tapi kalau ada makanan, kalau ada minuman, itu jalannya itu terganggu. Ya, jadi dalam kondisi puasa jalannya jalan tol, lubang-lubang tidak ada, jalannya licin, kecepatannya penuh. Dijamin tidak ada kecelakaan, ya, lancar. Tapi kalau dalam kondisi tidak berpuasa, jalannya banyak lubang-lubangnya, kemudian ada hujan, ada badai, ada angin, yang itu mengganggu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini adalah dalam rangka sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan kepada saudara-saudara kita yang meninggal itu, kita tidak sedang berpisah, ya, tetapi dengan meninggalnya seseorang itu sesungguhnya kita semua sedang mempersiapkan pertemuan yang indah. Ya, jadi kalau ada yang meninggal di dunia, kita sesungguhnya benar kita berpisah, tetapi pada hakikatnya kita sedang mempersiapkan, ya, saat-saat di mana kita akan berjumpa kembali. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita di bulan Sya'ban ini membiasakan muqaddimahi terlebih dahulu, ya, puasa Ramadan itu dengan melatih diri berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, dikatakan di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad itu selain Ramadan, ya, yang paling banyak bulan itu dipuasakannya adalah bulan Sya'ban. Nah, maka Nabi mengatakan bulan yang banyak lalai orang di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Ya, banyak yang lalai di dalamnya. Artinya Nabi menghendaki supaya kita di bulan Sya'ban ini mempromosikan atau memuqaddimahi terlebih dahulu dengan berpuasa sunnah. Di antara hikmahnya adalah supaya nanti di Ramadan kita sudah terbiasa dan tidak terkejut. Nah, jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah mulai berpuasa puasa sunnah seberapa mampu kita di bulan Sya'ban ini. Bapak Ibu hadirin hadirat tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, inna istimrara halatis sab'i fi hayatil muslim min sya'nihi ay yughammira masyairahu bi asbabil qaswah. Jadi kalau setiap hari kita kenyang terus, ya, itu akan mematikan perasaan, menumpulkan jiwa, ya, membuat keruh nurani kita. Nah, jadi kalau setiap harinya kenyang saja,
ke ruh nurani kita. Nah, lalu kalau sudah selalu kenyang, akan muncullah di jiwanya faktor-faktor ya at-tughyan, pembangkangan, ya, faktor-faktor kekerasan di dalam jiwa. Nah, karena apa? Karena setiap harinya dia kenyang terus, tidak pernah dia membuat jiwanya ini bening dengan berpuasa. Nah, wakilahuma mimma yatanafa ma'a sya'nil muslim. Yang demikian itu menafikan ya kesempurnaan Islam kita. Kenapa? Karena di dalam syariat puasa itu ada potensi di mana jiwa kita dididik dengan baik sehingga perasaan kita, nurani kita lebih peka dengan kondisi sekitar dan hati kita menjadi bening sehingga nyambung, connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu wiridnya ya berpuasa tadi. Nah, jangan setiap hari kita kenyang saja. Nah, dengan lapar itu setidaknya nurani kita bangun. Pada saat itu kita menyadari, oh begini setidak-tidaknya begini toh rasanya lapar itu. Sehingga kita tergerak untuk membantu, mendoakan, berbuat ya, sehingga indahlah ya bangunan keislaman kita, baik zahir maupun batin. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang terakhir disebutkan di dalam kitab ini, inna min ahammil mabadi'il lati yanhaddu 'alaiha al-mujtama'ul islami, ya, di antara faktor-faktor yang membuat umat Islam ini bangkit apa? Tarahumul muslimin wa ta'atufuhum, di mana seluruh kaum muslimin memiliki belas kasih satu di antara ya satu dan yang lainnya, dan ada muncul ta'atuf ya, saling merasa kasihan, ada muncul kelembutan. Nah, jadi hikmah berpuasa itu adalah menyadarkan secara umat ya, di mana kita pada saat itu akan muncul rasa tarahum, saling mengasihani, saling merasa lembut dengan saudara-saudara kita yang lain. Wa hayhata ayyarhamal ghaniyul faqira rahmatan sadiqatan min ghairi ayyatakhallalahu syu'urun bi alamil faqri wa syiddatihi. Dan seorang muslim yang kaya tidak akan mampu menjangkau kasih sayang kepada seorang muslim yang fakir tanpa dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir. Nah, makanya saya punya kenalan jamaah kita sekarang sudah pindah ke Jakarta. Beliau orang kaya, Pak, miliarder, mungkin bisa disebut hartanya triliunan, bisa disebut triliuner nggak itu? Kalau miliar hartanya miliarder kan? Kalau triliuner mungkin ya. Nah, itu beliau 3 kali dalam seminggu berangkat ke kantornya itu naik bis kota, naik kereta api berdesak-desakan dengan orang lain. Nah, padahal dia punya mobil Mercy, punya mobil mobil yang besar itu apa namanya, Pak? Alphard ya. Alphard, nyaman sekali di dalam itu. Saya pernah dibawa. Nyaman sekali, ya. Tapi beliau 3 kali dalam sepekan itu naik bis kota, memakai pakaian yang lusuh, pakai sendal jepit ke kantor. Saya tanyakan, kenapa Bapak seperti ini? Supaya saya tidak sombong, Ustaz. Karena saya dulu berangkat dari orang yang biasa-biasa saja. Jadi kalau setiap hari saya pakai mobil, setiap hari saya diantar, setiap hari saya dilayani, hilang kepekaan saya dengan kondisi umat yang ada di tengah masyarakat sekarang. Maka 3 kali dalam sepekan dia naik bis kota. Ya, kalau kita di sini kan kebanyakan gaya, Pak ya, tidak mampu tapi bergaya orang kaya.
Kemudian saya juga ya setahun 2 tahun yang lalu ke Australia, pernah juga berjumpa dengan tipe orang yang seperti ini. Orang yang sangat kaya, tetapi dia membiasakan dirinya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Nah, beginilah seharusnya kita, ya, setidaknya melalui Ramadan ini muncul kesadaran betapa pahitnya lapar, betapa tak senangnya kita dalam kondisi susah. Maka pada saat itu akan muncul kasih sayang. Nah, jika kasih sayang ini sudah muncul, dan disinilah sesungguhnya inti ajaran Islam. Jadi inti dari semua ngaji kita ini, ujung-ujungnya adalah memperbaiki diri kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita ke sesama manusia. Makanya ada syariat zakat, kemudian ada haji, ada puasa. Ya, kemudian di bab zakat itu turunan-turunan yang lainnya, infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf dan seterusnya. Nah, artinya ujung-ujung dari ngaji kita ini adalah kasih sayang. Ngaji fikih ujungnya kasih sayang. Ngaji akidah ujungnya kasih sayang. Nah, ngaji tasawuf apalagi? Nah, jadi kalau ada pada hari ini pengajian yang tidak memunculkan itu, berarti ada yang salah. Keluar dari pengajian dia suuzon sama jamaah lain. Oh, jamaah itu bid'ah, kami aja yang sunnah. Ini ada nih, Pak. Ya. Oh, keluar dari pengajian itu ulama yang dinilai. Oh, jangan ta'assub ke Imam Nawawi. Jangan ikut Imam Rafi'i, jangan ikut Imam Syafi'i. Pada saat yang sama dia ikut ustadznya yang tidak maksum ini. Ini kacau nih kan? Nah, padahal kita taklid ke ulama yang mu'tabar itu enggak masalah. Nah, ini ustadznya ini mengatakan jangan taklid. Pada saat yang sama dia sedang membuka ruang keran di mana muridnya ini taklid ke dia. Nah, sehingga yang terjadi keluar dari masjid itu merasa yang paling sunnah, merasa yang paling baik, merasa pemahamannya yang paling betul. Kalau kita kritik, dia jawab, oh ini orang menentang sunnah. Ini ada nih pemahaman seperti ini. Dia tidak membedakan antara hadis dengan pemahaman terhadap hadis. Nah, ujung-ujung dari ngaji kita ini sebenarnya adalah kasih sayang, ya, kasih sayang, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ikut berbuat, ya, demi kebangkitan umat. Nah, tapi kalau pada hari ini ternyata ngaji kita tidak menghasilkan kebeningan-kebeningan hati itu, berarti cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena ada yang salah. Coba kita lihat para sahabat ketika mereka datang mengaji kepada Rasulullah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, pulang dari pengajian itu mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tidak keluar dari pengajian, tidak satu pun di antara mereka yang menyombongkan diri, merasa lebih hebat, merasa lebih mantap ketimbang pengajian-pengajian yang lain. Karena kita ini kan sama. Kita semuanya menyauk ilmu dari telaga yang sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhi berbantah-bantah dengan saudara-saudara kita, ya, karena itu tidak potensial untuk kebangkitan umat kita. Nah, tetapi di dalam ranah ilmiah kita juga berhak menjawab. Ya, misalnya ada pemahaman yang menurut kita keliru, kita berhak menjawab. Nah, kita berhak meluruskan. Kita berhak mengkaji kembali, ya. Nah, demikian disebutkan di sini. Jadi ujung-ujungnya adalah kebeningan hati dan kepedulian. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia. Nah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasanya setiap akan masuk bulan Ramadan ini terjadi silang sengketa pendapat. Gimana sih menentukan awal bulan Ramadan? Maka di sini ada 2 cara untuk menentukan masuknya awal Ramadan. Yang pertama apa? Ru'yah. Melihat hilal. Ya.
pada malam atau petang yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Ya, seperti apa teknisnya? Wa dzalika bi ayyashhada amamal qadi syahidu adlin annahu qad ra'al hilal. Harus ada seseorang yang bersaksi di depan qadi dan dia jujur, adil, punya integritas, dia mengatakan saya sudah melihat hilal. Sekarang teknis itu sudah diambil oleh Kementerian Agama. Jadi biasanya pada 29 Sya'ban, hari terakhir Sya'ban itu, ya, dipantaulah hilal di teropong. Kalau sudah nampak, maka diumumkan besok pagi awal Ramadan. Kalau tidak nampak, disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, jadi itu cara yang kedua. Jadi cara yang pertama tengok dulu. Nah, sekarang kita sudah terbantu dengan kecanggihan teknologi dan Kementerian Agama sudah ada tim yang untuk melihat itu. Maka kita ikut pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama atau menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari jika tidak nampak hilal. Maka ini teorinya disebut dengan ikmalu Sya'ban salasina yauman. Tentang dalil-dalilnya, teknis-teknisnya, insyaallah akan kita uraikan pada pertemuan kita biiznillah pada hari Senin yang akan datang. Karena waktu Isya sudah masuk, boleh barangkali mungkin 1 atau 2 pertanyaan jika ada. Nah, jika tidak berarti semuanya sudah siap puasa ini. Ya, udah tidak perlu tanya-tanya lagi Ustaz. Kami siap amal aja lagi gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sampai merasakan nikmatnya beribadah pada bulan Ramadan tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.